Persebaya harus takluk 2-0 dari tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, Sabtu 28 Desember 2024. Dua gol Bali United pada laga pekan ke-17 Liga 1 2024/2025 ini dicetak oleh Privat Barga pada menit ke-63 dan Irfan Jaya di menit ke-66. Awal babak kedua, Bali United lebih agresif menekan, mendapat peluang lewat tendangan Privat Barga di menit 51, namun bisa diantisipasi oleh Hernando Ari. Setelahnya giliran Persebaya balik menekan, menjadikan tensi permainan meningkat. Persebaya mendapat peluang pada menit 53 lewat umpan silang melengkung M. Rashid yang mengarah ke gawang Bali United, namun bisa diantisipasi Maringa. Persebaya kembali mendapat peluang di menit 56 lewat pergerakan Bruno Moreira, namun tendangannya terlalu lemah. Di menit 58, Tony Firmansyah harus ditanduk keluar lapangan digantikan Kasim Botan. Setelahnya, Silih Ganti menekan. Bali United yang sebelumnya lebih banyak ditekan mulai memberi perlawanan. Sibuk menekan, justru gawang Persebaya kebobolan pada menit 63 lewat tendangan Privat Barga. Gol berawal dari umpan daerah Kade Agung. Privat Barga yang memenangkan duel berhasil mengecoh dua pemain belakang Persebaya sebelum akhirnya melepaskan tendangan akurat berbuah gol skor 1-0. Memanfaatkan momentum, Bali United tidak butuh lama kembali membobol gawang Persebaya, kali ini lewat tendangan keras Irfan Jaya di menit 66. Gol bermula dari skema sama, yaitu serangan balik cepat. Memanfaatkan umpan Privat Barga, Irfan Jaya yang berdiri bebas melepaskan tendangan keras tidak bisa dihalau Hernando. Skor menjadi 2-0. Tertinggal, Persebaya all out keluar menekan, memasukkan sejumlah pemain baru. Persebaya nyaris bisa memperkecil ketertinggalan di menit 88 lewat aksi M. Rashid. Namun upayanya bisa digagalkan Adilson Maringa. Di menit tambahan waktu, tempo permainan tetap tinggi. Persebaya yang berupaya menciptakan gol balasan gagal dan harus kalah 2-0 dari Bali United. Kekalahan atas Bali United memutus tren positif Persebaya yang 8 laga sebelumnya tidak tersentuh kekalahan. Bagi Bali United, kemenangan ini memperbaiki catatan negatif mereka yang di laga terakhir kalah 2-1 dari Madura United. Berikut komentar pelatih Persebaya, Paul Munster, atas hasil buruk timnya. Ia menilai di babak pertama timnya bermain bagus, mendapat 2 peluang emas. 2 peluang mencetak gol melalui Flavio dan Bruno, tapi tidak terjadi gol, kata Paul Munster setelah pertandingan. Permainan Bali United di babak kedua dikatakan pelatih asal Irlandia Utara itu sebenarnya sudah diantisipasi. Poinnya soal transisi, terutama pergerakan Privat. Saya tekankan soal transisi, harus berhati-hati dengan Privat, karena dia punya kualitas. Terjadi kesalahan dari kami dan Bali United mencetak gol, ucap Paul Munster. Pasca tertinggal, Paul Munster menyebut pihaknya sudah melakukannya upaya lebih agresif, menekan dengan memasukkan sejumlah pemain cepat. Termasuk 10 menit akhir meminta bek tengahnya, Slavko, untuk aktif maju saat tercipta situasi bola-bola mati. Kami meningkat secara permainan, tapi gagal menciptakan gol. Itu poin utamanya. Laga besar, semua pemain harus tampil baik. Saat ada peluang mencetak gol, harus gol, tegasnya. Tapi kami harus segera melupakan ini. Ini sudah berakhir. Kami butuh perubahan. Pemain setelah ini istirahat. Setelahnya persiapan putaran kedua. Kami harus melanjutkan. Ini belum terakhir, tambah Paul Munster. Persebaya meski gagal mendapatkan poin masih tetap berada di puncak klasemen sementara dengan 37 poin. Namun rawan tergusur oleh Persib yang saat ini ada di peringkat 2 dengan poin 35 dengan catatan menyisakan 2 laga. Putaran pertama kami masih di posisi bagus, kami masih punya putaran kedua, ungkas Paul Munster. Ungkapan sama juga disampaikan oleh pemain Persebaya Surabaya Octavianus Fernando. Kami menutup putaran pertama di sini, kami berpikir untuk putaran kedua, kata Ovan. Semuanya sudah terjadi, tinggal lanjut dibenahi dan evaluasi. Semoga tim Bajul Ijo kedepannya di putaran kedua Liga 1 dapat menjalankan performa terbaiknya dan tetap kokoh di puncak klasemen dan memastikan juara di musim ini. Demikianlah berita update seputar Persebaya yang telah kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam bonek mania, bonek wani.